application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penegakan hukum yang digaungkan oleh Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Nah, Pak Mahfud MD adalah cawapresnya Ganjar, kita tahu. Kebetulan dia juga Menko Polhukam. Jadi sudah pernah saya bahas kalau Pak Ganjar menuduh bahwa penegakan hukum di pemerintahan sekarang ini jeblok, nilainya 5, sama aja dia kan menilai cawapresnya sendiri, Menko Polhukam. Tapi setelah saya lihat-lihat ternyata Pak Ganjar nggak bohong loh. Dia ada benarnya. Nah, kita dengarkan dulu nih ya. Apa yang saya maksud ada benarnya bahwa penegakan hukum di pemerintahan sekarang ini lemah. Nah, kita akan lihat sebentar lagi ada benarnya. Terutama jika penegakan hukum itu mau dilakukan terhadap politisi PDIP sendiri. Nah, ini kan menarik. Tambah menarik kan? Oke. Ini sudah pernah saya bahas sedikit di video saya sebelumnya, tapi kali ini saya akan elaborasi lebih lengkap gitu ya. Mengambil sumber-sumber dari media massa dan dari cuitan yang dapat dipertanggungjawabkan di Twitter. Karena saya lihat cuitan itu juga mengacu ke beberapa sumber media massa. Oke, kita lihat dulu ini berita dari Tribun ya, 23 Agustus 2023 tahun ini ya. Di sini judulnya, Harun Masiku masing buron. Megawati Soekarno Putri justru usul bubarkan KPK. Nah, Harun Masiku adalah politisi PDIP yang buron. Nah, ntar kita lihat lagi kenapa dia sampai buron. Nah, lucunya Harun Masiku masih buron, Megawati justru usul bubarkan KPK. Padahal Harun Masiku sedang diburu oleh KPK. Oke? Nah, ini mungkin ini ya yang dimaksud Pak Ganjar penegakan hukum lemah, khususnya yang menyangkut temannya sendiri. Oke. Ya, jadi lucu ya. Harun Masiku masing buron, tapi Megawati Soekarno Putri justru usul bubarkan KPK. Nah, ini berita sekitar 3 tahun lebih yang lalu, 3,5 tahun yang lebih yang lalu ya. Di sini dikatakan dari suara.com, Yasona Lawliya, Menteri Hukum dan HAM, anak buahnya Pak Mahfud lah ya, politisi PDIP juga. Hasto Kristianto lah lengkapnya ya, Sekjen PDIP, hingga Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, ikut teken surat PAW penggantian antar waktu PDIP yang diusut KPK. Nah, ini ada kasus nih ya. Yang mana di sini kalau menurut suara.com, saya cuma membacakan berita loh ya. Jangan jangan alergi sama saya. Ya, di sini jelas ada 3 orang, Yasona, Hasto hingga Megawati ikut teken surat PAW PDIP yang diusut KPK. Nah, menarik ya. Ini kali ini yang lemah nih ya penegakannya, karena ini menyangkut temannya sendiri dari PDIP. Oke. Nah, ada satu akun partai sosmed yang sering saya kutip juga ya. Ini akun ini menurut saya memberitakan hal yang cukup objektif gitu ya. Di sini dia membuka dosa PDIP bagian 1. Ada bagian kedua, tapi ini bagian 1 yang menurut saya paling menarik, yaitu kasus Harun Masiku. Ya, di sini ada gambar Hasto ya, tapi itu adalah video. Nah, kita lihat nih videonya, ini menarik. Yuk kita lihat videonya. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Saya mau ketawa ya, ini Hasto ini seperti nangis gitu ya. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek yang bleb gitu ya. Seakan-akan dia
sedih gitu, ada praktek-praktek penegakan hukum yang nggak adil gitu ya. Tapi ini lucu lah, nanti kita lihat kenapa saya maksud lucu gitu ya. Lanjut, nah jadi begini nih kasus Harun Masiku. Jadi ceritanya awalnya ada orang yang namanya Nasaruddin Kimas, adik dari almarhum Taufik Kimas, suami Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, meninggal nih, ya. Nah, Nasaruddin Kimas ini politisi PDIP yang juga anggota DPR. Nah, biasanya kalau ada anggota DPR yang meninggal atau di-recall gitu ya, pasti ada penggantian antar waktu. Biasanya yang menggantikan adalah nomor yang dibawanya gitu ya. Misalnya dulu dia nggak masuk karena kurang sedikit suaranya gitu ya, sehingga dia ada satu nomor di bawah yang sudah pernah masuk. Tapi kalau yang di atasnya meninggal atau di-recall, dia naik. Kita kira begitu ya. Nah, kemudian ini yang saya maksud. Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum, pengganti calon legislator atau anggota DPR yang meninggal adalah calon legislator peraih suara terbanyak berikutnya. Dalam hal ini adalah Rizky Aprilia, ya. Jadi yang di bawah Nasaruddin Kimas adalah Rizky Aprilia. Jadi sesuai Undang-Undang Pemilihan Umum harusnya yang naik adalah Rizky Aprilia. Jelas ada undang-undangnya, ya. Kemudian katanya di sini, ya ini juga di beberapa media massa juga disebutkan, terjadi politik uang, di mana calon legislator yang diusulkan partai untuk menggantikan Nasaruddin Kimas bukanlah Rizky Aprilia itu, tapi calon legislator lain dengan uang terbanyak. Loh ini seperti itulah ya. Kasihan juga Rizky ya. Jadi yang diajukan justru legislator dengan uang terbanyak. Nah, jadi disitulah mulai manuver-manuver agar bukan kader PDIP sendiri yang naik menggantikan Nasaruddin Kimas, tapi Harun Masiku yang banyak duitnya katanya. Sekedar info, Harun Masiku bukanlah kader asli PDIP, tapi mantan kader Demokrat yang pindah dan mencari peruntungan di PDIP. Oke? Nah, maka pada tanggal 5 Agustus 2019, PDIP mengirim surat kepada KPU agar suara Nasaruddin Kimas yang meninggal dialihkan kepada Harun Masiku yang sebenarnya harusnya ke Rizky Aprilia sebagai peraih suara terbanyak berikutnya. Surat tersebut ditandatangani oleh, nah di sini beritanya agak beda-beda, tapi saya bacakan aja yang ada di sini ya, oleh Bambang Dwi Hartono dan Hasto Kristianto. Kalau tadi di suara.com yang ikut menandatangani, ada Yasona Lawli, ada Hasto, dan ada Ibu Mega. Tapi di sini disebut hanya dua ya, Bambang Dwi Hartono dan Hasto Kristianto. Oke lah, kita lanjut saja ya. Saya kan hanya membacakan ya. Nah, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2019, KPU melakukan rapat pleno yang hasilnya menolak permintaan PDIP untuk menetapkan Harun Masiku sebagai legislator. Iyalah, karena suara terbanyak berikutnya adalah Rizky Aprilia, ya. Dan menetapkan Rizky Aprilia yang mendapatkan suara terbanyak kedua sebagai legislator. Iya, memang harus Rizky, bukan Harun Masiku, ya. Nah, kemudian pada tanggal 23 sampai 30 September, staf Hasto, yaitu Saiful Bahri, sudah pernah saya sebutkan di video saya yang sebelumnya, Anda cek lah ya, melobi. Nah, ini dia nih, melobi mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fidelina. Nah, ini kayaknya agak kurang tepat ya. Tapi oke lah di sini. Tapi benar juga sepertinya yang pada Pileg 2019 menjadi caleg PDIP. Oh oke. Jadi maksudnya caleg PDIP ini yang namanya Agustiani Tio Fidelina sebelumnya mantan anggota Bawaslu. Tapi di Pileg 2019 menjadi caleg PDIP yang punya hubungan dengan orang KPU. Supaya KPU mengabulkan permintaan PDIP agar menetapkan Harun Masiku, bukan Rizky Aprilia. Kalau saya lihat begini kasihan juga ya Rizky Aprilia yang udah capek-capek mungkin dulu kampanye, mau ditelikung sama Harun Masiku yang katanya duitnya banyak. Mantap ya. Menarik nih. Nah, 1 Oktober 2019, KPU tidak menggubris permohonan resmi dari PDIP. Dan lobi dari Agustiani
Tio Fridelina, ya. Pada tanggal tersebut dilakukan pelantikan anggota DPR periode 2019-2024. Salah satunya yang dilantik adalah Rizky Aprilia, kader yang hendak dikorbankan oleh PDIP untuk diganti dengan Harun Masiku yang bekas kader Demokrat, yang sebenarnya bukan peraih suara terbanyak berikutnya. Nah, jadi dilantik nih Rizky. Nah, tapi di sini PDIP penasaran atas sikap KPU ini. Pada tanggal 16 Desember 2019, Saiful Bahri melaporkan kepada Hasto Kristianto soal rencana pemberian uang 400 juta kepada anggota KPU Wahyu Setiawan. Nah, Wahyu Setiawan ini akhirnya dipenjara ya, karena dia terbukti menerima suap. Dia anggota KPU ya, yang pada September telah menyanggupi untuk memperjuangkan Harun Masiku dengan biaya operasional 900 juta. Padahal 1 Oktober, kalau dari tulisan ini ya, Rizky sudah dilantik, tapi masih aja mau dilobi ini anggota KPU ya, dan menyanggupi lagi. Dan saya ingat Wahyu Setiawan kalau tampil waktu itu di TV-TV, tampangnya dan ucapan-ucapannya seperti malaikat gitu. Tapi ternyata dia ini bersekongkol gitu ya untuk menggolkan Harun Masiku ya. Nah, dia menyanggupi dengan biaya operasional 900 juta ya. Tapi mau dibayar dulu nih 400 juta ya. Kemudian 17 Desember 2019 kepada Agustiani, staf Hasto, Saiful Bahri menyerahkan 200 juta dalam bentuk dolar Singapura. Kemudian Wahyu menerima 150 juta yang diantarkan Agustiani. Yang 50 juta dicatut oleh Agustiani. Uang jin dimakan setan. Iya dong, Saiful Bahri kasih 200 untuk dikasih ke Wahyu, tapi yang dikasih cuma 150 juta. Ya kan? Tapi yang sebelumnya kan dibilang dia mintanya 400. Saya nggak tahu lah dia dapat 400 apa 200 lah. Tapi di sini yang disebut cuma 50 juta yang dicatut oleh Agustiani. Uang jin dimakan setan, ya. Kemudian baru dilantik 1 Oktober, ya. Kemudian pada 18 Desember akhirnya KPU menerima surat dari PDIP bernomor 24-X-DPP-12 Romawi _2019 bertanggal 6 Desember 2019 yang isinya meminta dilakukan PAW ya anggota DPR yang sudah dilantik tadi dari PDIP itu Rizky Aprilia, peraih suara terbanyak kedua, kepada Harun Masiku, si pemilik uang. Sadis ya, padahal Rizky Aprilia ini yang sah gitu, yang sudah dilantik, tapi diminta untuk diganti dengan Harun Masiku. Hebat ya. Sudah mulai nangkap ya ini kasus ya. Nah, surat di atas, nah ini dia nih, ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ya. Nah, kalau di berita suara.com disebut juga Yasona Lawli. Tapi saya nggak tahu ya yang mana yang lebih lengkap atau apa. Saya cuma membacakan kan ya. Kedua nama tersebut bertanggung jawab atas kasus Harun Masiku yang berlarut-larut ini. Wih. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2019 di sini benang merahnya. Ya, Harun Masiku ya menyerahkan uang 850 juta kepada Riri, anggota staf PDIP di sebuah rumah di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A yang merupakan kantor Hasto Kristianto. Lalu diteruskan pada Saiful Bahri yang tagline adalah staf Hasto. Di situ ada 2 berita yang dikutip. Ini yang dari Tirto. Beritanya bilang PDIP akui penyuap ex-komisioner KPU yaitu Pak Wahyu adalah staf Hasto. Kemudian Saiful Bahri akui sumber duit suap untuk komisioner KPU berasal dari Hasto. Ini Republik Merdeka Online loh, ini nggak main-main ini ya. Nah, oke. Kemudian 26 Desember 2019 Agustiani Tio menerima uang 450 juta dari staf Hasto Saiful Bahri lagi. Lagi-lagi uang jin dimakan setan. Wah, kenapa? Karena sebelumnya kan yang diterima kan tadi disebut 850 juta ya, tapi cuma diserahkan 450 juta. Astaga, uang jin dimakan setan. Kemudian 27 Desember 2019, Komisioner Wahyu Setiawan minta agar Agustiani Tio menyimpan dulu uang tersebut ya.
7 Januari 2020, rapat pleno KPU kembali menolak permintaan PDIP yang ingin mengganti Rizky Aprilia dengan Harun Masiku. Wahyu Setiawan yang sudah menerima ijon dari staf Hasto menghubungi kader PDIP Doni Tri Istiqomah berjanji mengusahakan kembali proses PAW Harun Masiku. 8 Januari 2020, Wahyu Setiawan yang anggota KPU ini meminta uang pada Agustiani Tio. Percakapan tersebut sepertinya sudah disadap sehingga pada jam 12.55 WIB di tanggal yang sama Wahyu Setiawan bersama asistennya Rahmat Tony Dayat ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta. Pada jam 13.14 di tanggal yang sama tim lainnya KPK menangkap Agustiani Tio di rumahnya di Depok bersama barang bukti uang dolar Singapura senilai Rp 400 juta dan buku rekening. Masih di tanggal yang sama, berdasarkan pemantauan KPK, Hasto Kristianto dan Harun Masiku sembunyi di PTIK. PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Kok bisa ya? Astaga, nggak ngerti lah saya ini ya. Maka dilakukanlah upaya penjemputan Hasto dan Harun Masiku oleh petugas KPK yang dramatis itu. Wah, prosesnya dramatis ya. Masih di tanggal yang sama, 8 Januari 2020 pada malam harinya, KPK berusaha menjemput Harun Masiku dan Hasto Kristianto di Komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Tapi tim KPK justru ditahan oleh oknum-oknum di sana. Baru menjelang subuh dibebaskan. Gila ya, anggota KPK ditahan oleh oknum-oknum di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Hebat ini Harun Masiku dan Pak Hasto ya, bisa gini ya. Nih kan saya cuma baca berita ya. Sebenarnya tim penyelidik KPK sudah memantau Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Dan keberadaan terakhir mereka terdeteksi sekitar komplek PTIK. Namun, akibat insiden tersebut Harun Masiku lolos hingga detik ini. Kemudian 9 Januari 2020 setelah gagal menangkap Hasto dan Masiku di sekitar PTIK, besoknya tim KPK menuju kantor DPP PDIP untuk melakukan penggeledahan. Luar biasanya meskipun sudah dibekali dengan surat-surat lengkap, mereka gagal melaksanakan karena dihalang-halangi oleh Satpam. Gila, ini Satpam bisa menghalangi orang-orang KPK. Sakti ini Satpam ya. Waduh. Nah, kemudian ini ada orang yang namanya, apa nih ya, saya nggak ngerti nih hubungannya apa. Alasan Lili Pantauli yang belakangan diberhentikan dari KPK karena kasus etika. Pihak Satpam DPP PDIP mencoba menghubungi atasannya, tapi telepon tidak kunjung diangkat. Oleh karenanya proses penggeledahan tidak diizinkan. Hebat ya, Satpam bisa melarang alat negara. Lili Pantauli ini anggota KPK ya. Hebat ya, Satpam bisa melarang alat negara, yaitu orang-orang KPK. Karena gagal melakukan penggeledahan, lalu tim KPK memasang KPK line, jadi kayak polis line gitu ya, di kantor DPP PDIP. Itu pun segelnya tanpa takut-takut mereka bongkar. Atas obstruction of justice tersebut, para komisioner KPK tidak ada satupun yang membela, apalagi melindungi pegawainya. Bahkan cenderung cari aman. Jadi pegawai-pegawai KPK yang seperti tanda kutip dilecehkan gitu, kalau saya lihat urutan beritanya, itu nggak dibela. Dan nggak ada komentar apa-apa, sudah hilang gitu, lenyap kasusnya ya. Di sini kalau kita lihat berita Warta Ekonomi, KPK tidak jadi segel kantor PDIP karena petugas keamanan kalah sama Satpam gitu. Nah, tidak cukup sampai di situ, PDIP yang merupakan partai penguasa makin arogan. Bahkan melaporkan pegawai KPK yang menyegel kantor mereka ke Dewan Pengawas KPK. Anda lihat beritanya itu ya, CNN tuh ya, di 16 Januari tahun 2020 dilaporkan. Nah, akibatnya hingga detik ini kantor DPP PDIP yang itu tidak pernah disegel. Dan Hasto yang dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini tidak pernah diproses secara hukum. Ini kali yang dimaksud Pak Ganjar, bahwa penegakan hukum itu lemah di zaman pemerintahan ini, khususnya kalau berhubungan dengan teman-temannya sendiri. Ya, dan kita tahu hanya Harun Masiku yang menghilang dan tidak ditemukan. Hasto masih santai aja. Nah, selama proses yang menegangkan, Hasto menghilang. Baru muncul di gladi resik Rakornas PDIP di JI Expo. Itu pun telat, alasannya karena diare. Atas menghilangnya Hasto tersebut, lini masa diramaikan dengan hashtag Hasto mencret. Nah,
di sinilah ini ada kutipan dari mungkin Tempo sepertinya ya. Anak buah diduga kena OTT KPK, Hasto Kristianto bilang saya diare. Waduh. Nah, jadi di sini katanya kuncinya ada di Harun Masiku yang sedang mau ditangkap. Sekarang ini mungkin karena Pak Jokowi kesel gitu ya, dibilang penegakan hukum lemah, Nah, ini dia instruksikan KPK untuk menangkap Harun Masiku yang selama 3 tahun ini melempem gitu KPK. Nggak berani atau apa gitu ya. Mau ditangkap nih. Jadi kuncinya ada di Harun Masiku. Jika dia tertangkap, maka mulai dari Yasona Lawli, Hasto Kristianto, hingga Megawati dalam ancaman bahaya. Karena kalau lihat suara.com, itu yang menekan surat penggantian antar waktu itu 3 orang ini gitu ya. Lanjut kalau kita lihat di Tempo. Nah, ada berita mereka yang ngotot Harun Masiku di luar negeri 3 tahun yang lalu, yaitu Yasona Lawli. Yasona Lawli bilang, enggak, dia belum balik. Oh, ini panjang dah kalau saya bacakan lagi, nggak kelar-kelar nih kontennya. Tapi ada bukti CCTV ya, yang akhirnya membuktikan bahwa Harun Masiku sudah balik Indonesia, tapi nggak bisa ditangkap. Udahlah, Anda baca sendiri, ada Tempo lah, saya nggak usah bahas ya, kalau saya bahas lagi panjang lagi. Tapi tercatat Yasona Lawli pernah ngotot Harun Masiku masih ada di luar negeri, belum pulang. Oke. Jadi itu kali ya yang dimaksud oleh Pak Ganjar penegakan hukum lemah gitu ya. Semoga Pak Presiden benar-benar meskipun Ketua KPK yaitu Pak Firly Bahuri itu sudah jadi tersangka, semoga penggantinya gercep gitu ya, nangkep Harun Masiku. Nah, sebabnya ini seperti pelecehan gitu terhadap aparatur negara gitu ya. Kok 3 tahun nggak bisa ditangkap-tangkap? Susahnya apa sih gitu ya? Heran juga saya. Oke, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.